Salam sehat. Halo, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Lauren Cornelia Agatha. Saya jurusan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Manado. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang teori instruksional dan teknologi untuk paradigma baru pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode instruksi universal. M. David Merrill telah mengusulkan bahwa ada seperangkat 5 prinsip pengajaran perspektif atau prinsip pertama yang meningkatkan kualitas pengajaran di semua situasi. Ini diambil dari Merrill tahun 2007 sampai 2009. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan tugas berpusat, aktivitas, demonstrasi, aplikasi, dan integrasi. Secara singkat, mereka adalah sebagai berikut. Prinsip tugas terpusat. Nah, prinsip tugas terpusat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada instruksi harus menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada tugas. Dan yang kedua, instruksi harus menggunakan perkembangan dari seluruh tugas yang semakin kompleks. Nah, kemudian demonstrasi prinsip. Demonstrasi prinsip terbagi menjadi 4. Yang pertama ada instruksi harus memberikan demonstrasi keterampilan yang konsisten dengan jenis keterampilan komponen, yaitu macam-macam, bagaimana, untuk, dan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, instruksi harus memberikan panduan yang menghubungkan demonstrasi dengan generalisasi. Yang ketiga, instruksi harus melibatkan peserta didik dalam diskusi teman dan demonstrasi teman. Dan yang terakhir, instruksi harus memungkinkan peserta didik untuk mengamati demonstrasi melalui media yang sesuai dengan konten. Ya, selanjutnya kita masuk ke prinsip aplikasi. Prinsip aplikasi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada instruksi harus membuat pelajar menerapkan pembelajaran yang konsisten dengan jenis keterampilan komponen, yaitu macam, bagaimana, dan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, instruksi harus memberikan umpan balik intrinsik atau korektif. Dan yang ketiga, instruksi harus menyediakan pelatihan yang harus secara bertahap ditarik untuk meningkatkan aplikasi. Dan yang terakhir adalah instruksi harus melibatkan peserta didik dalam kolaborasi rekan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam aktivasi prinsip. Untuk aktivasi prinsip terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengajaran harus mengaktifkan struktur kognitif yang relevan pada peserta didik dengan meminta mereka mengingat, menggambarkan, atau menunjukkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang relevan. Yang kedua, instruksi harus meminta peserta didik berbagi pengalaman sebelumnya satu sama lainnya. Yang ketiga, instruksi harus meminta siswa mengingat atau memperoleh struktur untuk mengatur pengetahuan baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip integrasi. Prinsip integrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, instruksi harus mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam kognitif peserta didik, struktur dengan meminta mereka merenungkan, mendiskusikan, dan mempertahankan pengetahuan atau keterampilan baru. Kemudian yang kedua, instruksi harus melibatkan peserta didik dalam kritik sejawat. Ketiga, instruksi harus membuat peserta didik membuat, menemukan, atau mengeksplorasi cara pribadi untuk menggunakan pengetahuan atau keterampilan baru mereka. Instruksi harus meminta peserta didik secara terbuka menunjukkan pengetahuan atau keterampilan baru mereka. Ya, itu tadi penjelasan tentang metode instruksi universal. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam metode instruksi situasional. Prinsip dan metode pengajaran dapat dijelaskan pada banyak tingkat presisi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ray Geluth dan Carl Kelman pada tahun 2009b. Sebagai contoh, pada level yang paling tidak tepat,
Merrill menyatakan bahwa instruksi harus menyediakan pelatihan. Pada tingkat yang sangat tepat, seseorang dapat menyatakan ketika mengajar suatu prosedur, jika seseorang pelajar melewatkan langkah selama pelaksanaan prosedur, pelajar harus diingatkan tentang langkah tersebut dengan mengajukan pertanyaan kepada pelajar tersebut yang mendorong pelajar untuk mengenali kelalaian. Ketika kita memberikan ketepatan yang lebih besar dalam suatu prinsip atau metode pengajaran, kita biasanya menemukan bahwa itu perlu berbeda untuk situasi yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Regelut pada tahun 1999a, menyebutkan faktor kontekstual yang memengaruhi efek metode sebagai situasionalitas. Nah, situasional berdasarkan pendekatan yang berbeda untuk instruksi atau sarana, seperti yang pertama ada bermain peran, yang kedua sintetis, yang ketiga menguasai pembelajaran, yang keempat instruksi langsung, kelima diskusi, keenam resolusi konflik, ketujuh pembelajaran sebaya, kedelapan pengalaman belajar, kesembilan, pembelajaran berbasis masalah, dan yang terakhir, pembelajaran berbasis simulasi. Kemudian, situasionalitas berdasarkan hasil belajar yang berbeda atau berakhir, seperti yang digambarkan yang pertama, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengembangan efektif, dan yang terakhir, pembelajaran terintegrasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam inti ide untuk paradigma post-industri instruksi. Berikut ini adalah beberapa ide inti untuk paradigma pengajaran pasca industri. Mereka disajikan sebagai dikotomi untuk mengonstruksikannya dengan ide-ide inti yang mencirikannya paradigma pengajaran era industri. Tetapi harus dipahami bahwa dikotomi adalah biasanya pemikiran yang salah, dan pasca industri lebih dicirikan oleh keduanya. Inti ide untuk paradigma post-industri instruksi terbagi menjadi beberapa seperti berikut. Yang pertama ada belajar yang berfokus versus penyortiran terfokus. Nah, ide inti ini telah dibahas sebelumnya dalam bab ini. Semua ide-ide inti berikut dipilih untuk mendukung ide sentral ini. Kemudian ada berpusat pada peserta didik versus instruksi berpusat pada guru. McCombus dan Weisler pada tahun 1997 mendefinisikan pelajar berpusat sebagai perspektif bahwa pasangan memusatkan perhatian pada pembelajaran individu atau keturunan, pengalaman, perspektif, latar belakang, bakat, minat, kapasitas, dan kebutuhan. Mereka dengan fokus pada pembelajaran pengetahuan terbaik yang tersedia tentang pembelajaran dan bagaimana hal ini terjadi, serta tentang praktik pengajaran yang ada, paling efektif dalam mempromosikan tingkat motivasi pembelajaran. Selanjutnya, ada belajar dengan melakukan versus presentasi guru. Sebagian besar waktu siswa dihabiskan untuk melakukan tugas-tugas otentik daripada mendengarkan seorang guru. Beberapa berbicara tentang instruksi berbasis tugas dalam hal siswa sebagai pekerja dan guru sebagai manajer. Daripada guru sebagai pekerja, yang dinyatakan oleh Skellytic dalam bukunya pada tahun 2002, yang lain menyebutkan ini sebagai panduan di samping daripada bijak di atas panggung. Beberapa menyebutkannya pendekatan konstruktivis untuk belajar. Intinya adalah bahwa instruksi berbasis tugas aktif, pelajar terpusat, dan sebagian besar mandiri. Ya, selanjutnya ada kemajuan berbasis pencapaian versus berbasis waktu. Nah, kemajuan berbasis pencapaian versus berbasis waktu ini, setiap siswa beralih ke topik atau kompetisi baru ketika dia telah mencapai standar
prestasi. Alih-alih ketika sejumlah waktu telah berlalu, seorang siswa tidak dipaksa untuk pindah sebelum mencapai standar dan diizinkan untuk pindah segera setelah tercapainya standar. Selanjutnya, disesuaikan versus instruksi standar. Menawarkan paradigma baru yang disesuaikan daripada pengalaman belajar standar, ini melampaui kemajuan berbasis pencapaian yang disesuaikan pancing. Untuk memasukkan konten dengan metode yang disesuaikan. Sementara ada inti dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap bahwa semua siswa belajar ada waktu yang cukup bagi siswa untuk mengembangkan bakat khusus, minat, dan kekuatan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kriteria reference versus pengujian norma direferensikan. Dua tujuan penilaian siswa dalam paradigma baru untuk membimbing belajar siswa yaitu adalah penilaian formatif dan pencapaian mahasiswa sertifikasi atau penilaian sumatif. Selanjutnya ada kolaborasi versus individu. Nah, di tempat kerja sebagian besar pekerjaan pengetahuan dilakukan dalam tim. Kolaborasi penting dalam kehidupan kerja, kehidupan sivil, dan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, siswa perlu pengalaman dalam berkolaborasi dalam tim kecil dibandingkan dia harus bekerja secara individu. Ya, selanjutnya menyenangkan dan tidak menyenangkan. Di zaman pekerjaan pengetahuan, pembelajaran seumur hidup sangat penting untuk kualitas hidup warga negara. Oleh sebab itu, pembelajaran yang diperlukan harus bersifat menyenangkan. Ya, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam instruksi teori dan teknologi untuk paradigma baru pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.